Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidatus sa'adah Zummala'il a'izzah Kubailal bidayah Hayya bina nahmaduhu wa nasta'inuhu subhanahu wa ta'ala hamdan bila ghayah wa madhan bila nihayah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Iman, Nurul Al-Iman yang dirahmati Allah. Terakhir tesih kalingan boten materi kula napa lali. Oh, bodoh. Ternyata lupa ada manfaatnya Bapak Ibu. Terutama kalau lupa punya utang. Lupa mana sih ngutangi lali, alhamdulillah. Bapak Ibu, malam ini, pagi ini malam, saya ingin menyampaikan sedikit materi tentang Lailatul Sanes. Itu udah biasa Lailatul Qadar, sebentar lagi ini bulan Ramadan. Lailatul Jin. Pernah dengar? Baru dengar tadi. Lailatul Jin, malam pertemuan jin. Jadi malam itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan sekumpulan jin. Ceritanya bagaimana? Kondisi Mekah sudah tidak kondusif untuk dakwah. Tidak ada lagi orang yang masuk Islam. Pemimpin-pemimpinnya, pejabat-pejabatnya korup. Bahkan orang-orang yang ikut dengan Nabi dikriminalkan. Maka Nabi mencoba keluar dari Mekah. Siapa tahu di luar ada yang mau masuk Islam. Nabi mengajak sahabat bernama Abdullah bin Ibnu Mas'ud. Begitu saja keluar dari Mekah, belum jauh Nabi menghentikan perjalanannya. Dan dengan tongkat kayunya Nabi membuat garis cerat, lalu berpesan kepada Ibnu Mas'ud, tunggu aku di sini, jangan kemana-mana. Kelingan ceritane Rahwana boten, Rama sama Sinta di garis, ojo metu garis. Ning Sinta metu nggih, mulane diculik Rahwana. Ini Ibnu Mas'ud nurut, tidak keluar dari garis. Kemudian Nabi melanjutkan perjalanannya sampai di bebatuan. Nabi berhenti, duduk, kemudian membaca Quran. Nah, ketika membaca Quran di malam sunyi sepi, datanglah sekumpulan jin dari Nusaibin. Dari Buti Bapak Ibu, Nusaibin, bukan Nusantara. Nusantara ada jinnya sendiri nanti. Nusantara luas sekali Pak. Dulu wilayah Indonesia sampai Thailand, Brunei, Singapura. Waktu masih Nusantara. Jadi Indonesia lebih sempit, berkurang. Ini kalau tidak hati-hati akan berkurang lagi. Mungkin Aceh, Sumatera Utara akan mendirikan merdeka sendiri, atau mungkin ikut gabung dengan Malaysia. Kalau presidennya cuek, nggak mau ngurusin, nggak mau bantu itu. Hati-hati Bapak Ibu, kita doakan mudah-mudahan tidak lepas. Dari Nusaibin,
Jin Nusaibin ini Bapak Ibu, dalam satu riwayat yang datang hanya 9 jin, badannya tinggi besar, berkepala kendil. Dalam riwayat lain datang berombongan banyak sekali, bentuknya seperti kambing, kepalanya bertanduk, kakinya 4. Yang 2 buat jalan, yang 2 seperti kaki. Jadi jalannya begini, barisnya satu-satu. Jadi kalau panjenengan lihat baris satu-satu, hati-hati, jangan-jangan jin ini. Kalau 2-2 masih mending. Mau berangkatnya ngajinya pelakunya setengah-setengah kali-kali. Kali-kali gitu. Jadi bisa ngobrol sama teman sampingnya. Kalau satu-satu nanti dadak mundur, dadak medemburi, malah nabrak-nabrak nih. Pertemuan Rasulullah dengan jin ini Allah abadikan di dalam Al-Quran, surat Jin, surat yang ke-72, dimulai dari ayat pertama. Kata guru saya dulu, kalau membaca surat Jin nanti jinnya keluar. Ini belum kita baca, jinnya sudah keluar Bapak Ibu. Ningali boten? Alhamdulillah boten. Ini ngali uti kabeh mangke. Ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Monggo sareng-sareng. Qul uhiya ilayya annahus tama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Oh metu jinen ini. Katakanlah, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan Quran. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan, yaitu Al-Quran. Takjub Bapak Ibu, jin mendengarkan bacaan Quran. Ini kelebihan dari jin, khususnya Nusaibin. Coba bandingkan dengan kita. Kira-kira kalau dibacakan Quran, kita takjub mboten? Kados sing mboten nggih. Misalnya takjub ya mungkin di ini. Itulah negara kita Indonesia, diantaranya ada kita. Coba Bapak Ibu sesekali buka medsos, buka YouTube di Iran, di Qatar. Mereka luar biasa Bapak Ibu. Ketika dibacakan Quran, paling tidak menyebut Allahu Akbar, Subhanallah. Sampai yang membaca Quran kadang diciumi. Di kula sampun nggih sampun napa? Wedi mangke kula. Itu hanya takdim, takjub ya, dengan bacaannya, bukan dengan orangnya, dengan bacaannya ya. Nah, jin ada punya kelebihan takjub, kagum dengan Quran. Kadang manusia kurang. Padahal kita tahu ayatnya, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan ketika dibacakan Quran, fastami'u, dengarkan, wa ansitu, atau diam atau menyimak, la'allakum turhamun, niscaya akan mendapatkan rahmat. Rahmat niku napa Pak? Kebaikan dari Allah. Bapak Ibu, besok mudah-mudahan kita kumpul di surga nggih. Kabarnya orang itu masuk surga bukan karena amalannya, bukan karena naik haji, umroh, sholat, zakat, bukan. Itu memang kewajibannya.
orang bisa masuk surga karena rahmat Allah. Nah, rahmat Allah itulah yang sangat kita harapkan. Makanya di setiap salam diawali dengan Assalamualaikum warahmatullah untuk mendapatkan rahmat. Bukan selamat pagi, selamat siang. Di sekolah saya sendiri yang belum menerima atau selamat pagi tak ganti. Assalamualaikum aja. Ya, kalau selamat pagi selamatnya cuma pagi, siang nggak tahu selamat apa tidak. Tapi kalau Assalamualaikum seharian, Allah jaminkan keselamatannya sampai tembus ke akhirat. Amin. Itu dengan rahmat Allah. Dan iman seseorang seperti nama masjid ini juga tergantung pada saat ketika dibaca Al-Quran. Wajilat qulubuhum wa idza tuliyatuhum zadatuhum imana. Ketika dibacakan Quran bergetar hatinya, tanda imannya bergerak, imannya hidup, imannya bertambah. Tapi kalau tidak, diragukan bagaimana keimanannya. Apalagi ketika dibacakan Quran pada ngomong sama temennya. Ngomong sendiri kan edan nggih. Ini ngomong sama teman-temannya. Saya sering menyampaikan kepada murid-murid saya di sekolah, kalian itu kadang tidak jujur, tidak adil. Kenapa Pak? Lihat saja setiap pagi, setiap dinyanyikan lagu Indonesia Raya, begitu khidmat sekali mendengarkannya. Yang jalan langsung berhenti, yang lari langsung berhenti, yang makan langsung berhenti, yang duduk langsung berhenti demi lagu Indonesia Raya. Bagaimana dengan Quran? Kenapa ramai sekali? Kalah kalian dengan jin. Ini saya bicara dengan murid saya di sekolah. Sama jin aja kalah. Jin ini takjub ketika dibacakan Quran. Ini ayat pertama. Ayat kedua, yahdi ilar rusdi fa'aman nabi walan nusrika bi rabbina ahada. Yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya dan kami sekali-kali tidak akan menyekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami. Luar biasa Bapak Ibu. Begitu jin ini takjub dengan bacaan Quran, langsung masuk Islam dan menyatakan Tuhan Maha Esa, tidak disekutukan dengan yang lain. Menurut ulama tafsir Bapak Ibu, jin Nusaibin ini menyesal sekaligus marah. Marahnya di mana? Jin Nusaibin ini merasa diapusi oleh jin-jin lain. Jin itu banyak Bapak Ibu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Nabi mengelompokkan jin menjadi 3. Ada jin yang punya sayap dan bisa terbang. Ada jin yang bisa berubah wujud menjadi anjing dan ular. Ada juga jin yang bisa berpindah-pindah. Nah, jin Nusaibin ini jin yang tidak bisa terbang. Walaupun badannya tinggi, berkepala kendil, tapi nggak bisa terbang. Cerita dulu jin-jin ini bisa menembus langit Pak. Apalagi jin yang bisa terbang, yang punya sayap. Itu bolak-balik mondar-mandir naik turun langit cepat karena punya sayap. Tapi sejak ada Nabi Muhammad SAW, jin ini tidak bisa menembus langit. Begitu mau menembus, dilempar oleh malaikat. Makanya kalau kita lihat kadang ada bintang jatuh, apa komet, itu malaikat sedang melempar jin yang akan mencoba menembus langit. Buat apa sih mereka menembus langit? Cari informasi, mencuri berita-berita, akan dijadikan berita hoak. Jadi kayak buzzer itu,
mencuri berita. Itu sejak Nabi Muhammad hadir tidak bisa lagi. Dulu itu sering seperti itu. Terutama ketika pelantikan Adam menjadi khalifah. Wah, ini yang paling sibuk jin yang bernama iblis, punya sayap, bisa terbang. Dulu namanya Azazil, Pak. Azazil ibadahnya mengalahkan malaikat. Di kerajaan Kun, dia rajanya, namanya Azazil. Makhluk yang paling alim, malaikat saja kalah, Bu. Ibadahnya 1000 tahun. Jenengan lebih pinten tahun, Pak? 100 tahun wonten. 1000 tahun. Minta sayap, Allah beri sayap, terbang ke langit 1. Ibadah lagi 1000 tahun, terbang lagi ke langit 2. Ibadah lagi 1000 tahun, terbang lagi ke langit 3, terus sampai ke langit 7. Tiba-tiba mendengar berita Allah hendak menciptakan Adam. Marah jin ini, kenapa Adam kok tidak saya? Protes kali Gusti Allah, tidak mau sujud. Padahal ketika Allah mengutus sujud, usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam. Fasajadu, semuanya bersujud. Malaikat bersujud, illa iblis, kecuali iblis. Andai saja sujud mungkin gak akan ada masalah. Padahal sujudnya bukan sujud seperti sholat, mungkin hanya menghormati saja. Monggo, selamat Nabi Adam, selamat jadi khalifah. Mungkin hanya seperti itu. Tapi gak nanya, langsung marah-marah, protes kali Gusti Allah. Kenapa tidak saya yang jadi khalifah? Aku kan lebih mulia daripada Adam. Adam hanya dibuat dari tanah, aku dari api tanpa asap. Surat Ar-Rahman nanti dibuka, Pak, ayat 15. Aku diciptakan dari api tanpa asap. Api yang sangat panas, warnanya biru. Ini kok lebih panas, Bu? Lebih mulia aku. Protes itu. Maka semenjak protes namanya berubah, tidak lagi Azazil tapi iblis. Jadi jin yang kafir, jin yang membangkang perintah Allah namanya iblis. Sudah tahu bedanya nih Bapak Ibu? Jin yang membangkang, yang kafir namanya iblis. Jin yang tidak sholat, tidak puasa namanya jin fasik. Nah, yang sholat, yang puasa, yang ngaji namanya jin muslim. Jadi dalam riwayat lain Nabi juga membagi jin menjadi 3, jin kafir, jin fasik, jin muslim. 3 nggih. Ini rajanya jin yang membangkang namanya iblis. Maka sejak saat itu badannya, wajahnya berubah. Dulu alim, ahli sujud, menjadi beringas, sangar, seperti babi, kalungan, kayak sapi, kelinding. Ya. Ini murid-murid saya yang cowok-cowok kalau pakai kalung kayak jin, ya. Niru-niru. Kalau yang wanita nggak apa-apa, memang perhiasan. Yang laki-laki dadak kalungan. Kucing kulung di kalungan, bodoh. Itu Azazil. Nah, ternyata Azazil ini bohong, Bapak Ibu. Turun dari langit, dapat informasi, cerita ke jin-jin lain. Tuhan itu punya anak, Tuhan itu punya istri. Padahal di ayat 2 ini, di Quran ini, jin Nusaibin menyatakan sesungguhnya, ayat 3-nya sekaligus nggih, Allah Maha Tinggi, Dia tidak beristri, tidak beranak. Jadi jin Nusaibin, aku dihapusi berarti. Gelo, nyesal, sekaligus marah. Wah, jangan ngapusi tenan kayak gini. Marah sama jin kafir. Ini jin Nusaibin yang baru saja masuk Islam. Bapak Ibu, ngapunten nggih, mungkin kita punya tetangga,
punya saudara-saudara yang agamanya meyakini bahwa Tuhan itu punya anak, punya istri. Wonten nggih? Nah, yang saya sesalkan, kok tahu itu dari mana? Dari mana informasinya? Ternyata informasinya dari iblis. Iblis ngapusi jin, namanya jin nusaibin. Padahal Allah Maha Esa, tidak punya anak, tidak punya istri. Begitu turun nyebarkan berita punya anak, punya istri. Jadi kalau ada saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air tapi meyakini Tuhan punya istri, punya anak, berarti dia apusi jin. Monggo jenengan mau diam saja atau menyampaikannya. Ini menyampaikannya mesti ramai. Dan kita yang disalahkan karena negara kita antik unik malah disalahkan, padahal mayoritas muslim. Nah, Bapak Ibu, dari peristiwa ini jin, khususnya jin muslim nusaibin, punya 3 kelebihan. Setunggal apa Pak? Setiap dibacakan Quran, ta'zim, khusyuk, takjub. Yang kedua, segera masuk Islam. Di tempat kita banyak pura-pura seperti orang alim, bikin konten, bikin podcast, wawancara, biar viral, komersial, viewernya banyak, followernya banyak, bicara tentang Islam, tapi yang nggak masuk Islam itu loh Pak. Kalau ditanya belum dapat hidayah, belum dapat gimana, itu udah dapat hidayah, cuma menolak nggak mau masuk Islam, kalah sama jin. Yang ketiga, begitu mendapatkan kebenaran, jin langsung pulang, langsung dakwah. Monggo Bapak Ibu nanti pulang jenengan langsung dakwah mboten. Nek mboten kalah karo jin. Lo dakwah kemana Pak? Panjenengan yang suaminya nggak datang sampaikan pada suaminya. Bapak yang istrinya nggak ikut sampaikan sama istrinya. Yang ikut bareng sampaikan kepada anak-anaknya. Itu namanya dakwah. Dakwah ibda binafsik, dari diri sendiri melebar ke istri, anak, keluarga, meluas kepada warga, itu dakwah. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi biar tidak kalah dengan jin, khususnya jin nusaibin. Nah, sekarang bagaimana sikap kita dengan bangsa jin Bapak Ibu? Nabi mengatakan dan berpesan, jangan berteman dengan jin, jangan bersahabat dengan jin. Loh kenapa? Karena ternyata tidak ada jin yang ikhlas. Semua jin pamrih, kadang minta imbalan, minta upah. Apa imbalannya? Ada yang minta darah ayam, ada yang minta darah kambing, ada yang minta kepala kerbau, ada yang minta sesajen, ada yang minta air susu. Tuyul niku ya lu susu ora tanggung-tanggung, ning yang diminum ternyata darah. Kabar kurang baik Bapak Ibu, di Mekah sekarang lagi geger. Wanita-wanita Mekah Pak membuat komunitas wanita tidak takut suami. Itu masih mendiri, tapi bekerja sama dengan jin. Mekah loh Pak, bukan Thailand. Bayangkan pusat negara Islam, sumber informasi Islam, ternyata wanita-wanita Mekah saat ini sedang bekerja sama dengan jin agar bisa menguasai keluarganya, tidak takut dengan suaminya. Bekerja sama dengan jin, jinnya minta syarat. Apa syaratnya? Syaratnya diteteskan darah haidnya di Quran coba. Terus dibuang di toilet. Ini Mekah Bapak Ibu, bukan Indonesia. Maka pemerintah Arab Saudi sekarang sedang membentuk tim pemburu jin.
Dulu di tempat kita ada tim pemburu hantu, tapi kan buat konten Pak, biar terkenal dikomersialkan, pura-pura kesurupan. Ada kok tempat kita Ustadz itu bikin konten di televisi, bikin orang kesurupan. Ini guyu-guyu jadi malah konangan orang murni kesurupan. Kesurupan ya asli guyu-guyu. Terus ditolong itu dengan mantra-mantra, dengan bacaan, bikin konten. Ini asli. Membuat tim pemburu jin ya. Makanya kita hati-hati Bapak Ibu. Di samping hati-hati juga tidak boleh takut dengan jin ya. Dalam kesempatan lain Nabi juga mengelompokkan jin menjadi bermacam-macam. Berdasarkan ilmu dan kekuatannya, ada jin yang bernama jin am. Apa Bu? Jin am. Ini jin yang paling bodoh karena tidak sekolah. Ada juga jin yang sekolah tapi nggak pernah berangkat, bolos terus. PR nggak dikerjakan, tugas nggak digarap. Di kelas cuma main HP, nggak mendengarkan pembelajaran dari gurunya. Terima rapot, rapotnya merah semua. Kalau di tempat kita nggak boleh rapot merah, nanti yang salah gurunya, dikira nggak bisa ngajar. Ini jin, rapotnya merah semua. Sekolahnya nggak lulus. Ada yang lulus, tapi ijazahnya palsu. Ini jin am. Ya. Di mana mereka tinggal? Di tempat-tempat yang gelap, di bawah pohon, di pojok-pojok. Siapa saja yang termasuk jin am? Tadat, tuyul, gendruwo, sundel bolong, kuntilanak, pocong. Ini jin am, jin yang paling bodoh, tidak punya ilmu. Jadi kalau manusia takut dengan ini, lebih bodoh daripada jin ini. Gak boleh takut, gak boleh takut, mereka bodoh. Karena bodoh, tugasnya hanya nakut-nakutin saja, biar manusia takut. Jadi kalau manusia takut, lebih bodoh daripada ini, maka nggak boleh takut. Bagaimana cara menghadapinya? Gampang. Bismillahirrahmanirrahim, langsung pergi itu. Loh kok nggak pergi? Al-Fatihah. Kok nggak pergi? Ayat kursi. Nggak usah lari malah seneng, malah doyak makan itu. Ini jin am. Saya pernah masuk ke rumah suwung. Memang tempatnya jin am di rumah-rumah suwung yang nggak pernah ditempati. Bapak Ibu yang punya rumah suwung mending dikontrakan. Kalau nggak laku ya dipinjamkan, monggo pakai aja rumah saya daripada kosong, nanti dipakai jin. Saya udah baca bismillah, udah baca Al-Fatihah, udah baca kursi, ya tetap aja itu. Mungkin jinnya muslim mungkin, tapi imannya lemah. Saya udah menduga ini mesti nabrak. Saya nabrak tenang, tembus sampai saya jondel itu. Wah, luar biasa. Tapi ya jin bodoh itu nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kita harus menang, nggak boleh kalah. Karena kalau kalah nanti kita kesurupan. Pernah di hari Ahad, ini hari Ahad gitu, saya dibel, Pak Aziz minta tolong. Ada apa? Ada orang kesurupan. 200 orang Pak. Masa tadinya mau berangkat tapi begitu dengar 200 orang Pak, enggak jadi saya. Nanti saya malah kesurupan. 4 bis Bu. Siswa SMA Tasikmalaya wisata ke Jogja, mampir Borobudur. Ceritanya ambil pasir di sana, ambil batu-batu kecil, entah buat penelitian atau buat iseng aja. Sampai di Jogja kesurupan kafe Pak. Nginepnya di Hotel Satyagraha depan rumah sakit Hidayatullah. Sampai jalan ditutup, perapatan veteran niku sampai perapatan Kulon ditutup kabeh. Dadi kaya zombie mlaku bareng niku lho.
gentayangan. Masuk koran apa rame geger tumbas koran mboten jenengan. Oh mboten. Selesai saya nanya, jadinya yang ngobati siapa? Anu Pak, dukun-dukun, 4 dukun. Saya ya menyesal juga kenapa saya nggak datang. Tapi kalau saya datang, saya nggak mau kalah dengan jin-jin itu. Jadi ceritanya gimana bisa sembuh? Balik ke Borobudur, kembalikan pasirnya, tanahnya, batunya. Wah itu namanya kalah. Jadi kalian semua jadi hamba-hamba jin itu. Kalau saya perang sekalian, jangan mau dituruti. Mereka dituruti ya seneng, kalah terus nanti itu. Jadi budaknya dikerjain, tekan Jogja dadam balik neng Magelang. Ini cara saya, lawan aja, biarkan aja perang. Tapi ya sekali aja, jangan diteruskan. Nah itu kalahnya di situ. Saya agak menyesal nih, saya nggak mau juga sih ya timbang kesurupan. Itu jin seperti itu Bapak Ibu. Ada teman dari Lombok main di Beteng Fredebuk, foto bersama pocong. Pocong-pocong ini kan lho Bu, do dandan nganggo putih-putih. Ono sing batik saniki Pak, pocong nganggo batik. Susuhe pocong nganggo sorban niku. Foto bayar 5.000 niku. Saya pas nginep di yang itu nginepnya di Hotel Sate Kira juga itu. Malam-malam jam 1 ngebel saya teriak-teriak, "Pasis, ada apa?" Saya didatangi pocong. Lah kok bisa? Akhirnya saya foto bersama di Fredebuk. Ya wis rasain syukurin data foto-foto karo pocong. Orek-orek. Pocongnya pocong mainan, tapi sing asli ora trimo. Marani teng Hotel Satyagraha. Rencana kula diparani sekolah Lombok niku. Makanya nggak usah main-main lah. Pocong karo pocong. Foto sama garwane malah karo pocong. Karo bojone malah ora tau foto niku. Bapak Ibu, saya pernah dapat orderan jam 2 malam. Lokasi di titik depan BNI 46 Mirota Kampus Jalan Kaliurang. Ngerti nggak nih mboten? Mirota Kampus Lore kan wonten BNI. Jam 2 malam saya berhenti di situ. Saya WA. Saya sudah di lokasi. Balas Bu, saya di depan Bapak. Boleh. Gak ada orang, saya di depan Bapak. Namanya Yayu. Saya tanya sama penjual rokok gerobakan, "Pak, kenal niki mboten?" Ora kenal. Saya tanya sebelahnya tukang becak yang sudah tidur di situ selama 40 tahun, Pak. Yun saya Pak, deretaken, kenal niki mboten? Wah, itu wis mati, Pak. Ini mati seminggu yang lalu, korban tabrak lari. Memang gaweane nek jam 2 metu meden-medeni wong. Jenenge Yayu. Kula mboten wedi, Bu. Kula mung heran, kok iso WA kula nggih. Berarti kono duwe HP nih. Malah HP-nya lebih canggih. Bisa WA saya. Saya buka riwayat hilang semua. Saya nggak bisa cerita. Karena kalau saya cerita orang nggak pada percaya. Jangan paling juga nggak percaya. Saya nggak bisa buka riwayatnya. Nggak punya riwayatnya. Saya penasaran. Besok tak ulangi lagi Pak. Persis jam 2. Tapi di jalan sebelah baratnya Jalan Yasaranda Sekip Sendawa. Kenal nggih? Depan rumah sakit hewan Suparwi. Aku lo mandek teng mriko tak enteni sih jam 2. Orderannya sama. 20 meter dari timur jalan Pak, ngangge klambi putih-putih, mlakune lurus kaya nganggo sepatu roda. Ser tak gas langsung mlayu kula. Kula mboten wedi, saya enggak mau bermasalah dengan mereka. Dan heran kok iso ya. Iki jin Bu. Sama dengan kita, cuma alamnya beda. Jenengan kertas SMP Muhammadiyah 8 miliran iki nggih. Nggih. Jam 3 malam ini teman saya cerita sama saya. Berhenti di depan jalan Masjid Al-Hikmah wonten nggih.
Mungkin setelah keburu subuh belum sholat isya, mau sholat dulu. Baru saja menghentikan mobilnya, tiba-tiba didatangi orang pakai sorban, pakai gagra. Jam 3 malam Pak, kono wong nganggo sorban. Nyun sewu Bapak, parkirnya sampun teng mriki, pindah teng wetan mawon. Baru saja mau atret, tiba-tiba di depannya muncul wus Pajero, Fortuner, Alphard. Ternyata Bu, jalan miliran itu, jalan tol di alamnya mereka. Niko kan kidule makam toh Bu. Oh lore makam gitu. SMP Muhammad 8 kan lore makam toh niku. Kalau penasaran nganti miriko makamnya kaya apa coba. Makamnya ternyata berantakan. Tenger-tengere do semenjak gempa niku do berantakan mboten diurus niku. Itu jalan tol Bu, bagi mereka jalan tol. Saya nggak takut, cuma heran. Berarti sugi-sugi jin ya. Duwe Fortuner, duwe Pajero. Kalau nggih duwe Pajero, panas njaba jero. Duwe Alphard, kalau nggih duwe Al-Fatihah. Sugi-sugi jin itu. Jadi memang benar pesan Nabi, hati-hati dengan jin, tapi juga tidak boleh takut. Termasuk jin muslim, jin iman, kita pun nggak boleh takut. Kalau bisa jangan berteman, walaupun ya jangan bersahabat lah. Sekedar tahu saja mereka juga punya kehidupan, mereka juga punya mata pencarian, mereka kerja, mereka juga ngaji. Saya belum nyoba di masjid ini. Di Masjid Blimbing Sari, ngertos nggih Blimbing Sari? Jam 10 pagi saya sholat duha di sana. Pakai kaca semua Pak, jadi pakai AC. Begitu takbir Allahu Akbar, ada yang buka pintu, kret. Kalau mulai deg-degan nih, ser anginnya nih, ini mesti jin. Jadi makmum Bu, melu-melu kula. Jadi makmum ngikuti sholat saya. Kula penasaran nih, ajeng mlayu napa mboten? Yang melayu nabrak kula, pintune di nganggo kaca AC, terus kemawon. Rampung ya wis ora apa-apa. Jin muslim itu cuma yang membuat merinding aja. Jadi tanda-tanda kita didekati jin biasanya dimulai dari merinding dulu. Kalau enggak merinding ya suara, seolah-olah ada yang manggil. Pernah boten ibu siang hari kayak ada yang manggil, Nurjana, padahal nggak ada orang, ngundang sapa itu jin muslim, tapi usil. Yang beto ya kayak kita beto, yang beto. Atau sepi kok kaya ono sing masak ya, ono mambu teri goreng iki. Pernah boten Ibu? Nah, mereka juga masak, baunya sampai ke tempat kita. Dan sekarang Bapak Ibu luar biasa, mereka tidak cuma malam hari keliarannya, di siang hari pun berani. Di sekolah saya berani Pak pagi-pagi, sedang upacara guru-guru pria, guru-guru perempuan, tiba-tiba ada guru datang terlambat. Padahal ada di sini, kok terlambat? Oh, kembarannya nih datang itu juga jin. Saya kemarin sholat duha di masjid sekolah jam 9 pagi Bu. Begitu saya masuk masjid di sekolah saya, soft depan ada ibu-ibu pakai ruku baca Quran. Jadi teng mriki niki. Kula jeng sholat teng pundi Bu? Unggule tinggoni. Akhirnya saya sholat di pojokan. Kula penasaran, sapa niki lho? Harusnya kan perempuan soalnya belakang ya. Niki teng depan nganggo ruku maca Quran. Saya sholat, pas ruku tak injen. Aku lo penasaran ya sapa tak injen. Ruku tak injen. Ilang gurano iki. Neng ndi niki? Nek pindah tempat kudune ana suarane kresek-kresek. Napa mulai nutup Quran naruh di lemari kudune wonten suarane to, Pak. Ora suarane ngerti-ngerti ilang. Nah, niki jin muslim. Beda. Jin muslim salat ya. Muslim salat ning beda.
buat orang takut. Ane wedi mlayu to, kula tak kuat-kuatkan penasaran karo nginjen niku ora. Rampung salat teng ruang guru tak umumke sinten sing wau maca Quran teng masjid soft depan, ora ono sing ngaku. Maksud saya kalau memang ada yang tadi yang sholat maca Quran soft depan, ibu-ibu lebih utama softnya belakang bukan di depan. Ini ora ono sing ngaku. Nah itu juga ulah jin juga. Nah Bapak Ibu ternyata jin itu banyak pula nama-namanya. Tadi ada jin namanya jin amge. Nah, ada pula jin yang ilmunya tinggi, namanya jin ifrit, dibuat dari api, badannya api, punya senjata dari api. Tapi jin ini pernah dikalahkan oleh Nabi Sulaiman. Ketika Sulaiman jadi raja, jin ini menantang perang dengan menggunakan senjata-senjata api. Sama Nabi Sulaiman dilumpuhkan dengan angin. Dan takluk jin ifrit ini. Bahkan diperintahkan oleh Nabi Sulaiman ketika Bilqis akan hadir di kerajaannya, Nabi Sulaiman mengatakan, siapa di antara kalian yang bisa memindahkan singgasananya Ratu Bilqis di hadapan saya? Jin ifrit tampil, saya ya Rasul. Nabi Sulaiman mengatakan, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memindahkan singgasana Ratu Bilqis ke depan saya? Jin ini mengatakan, sebelum Tuan berdiri, singgasana Ratu Bilqis sudah ada di depan mata. Wah, hebat ini jin ifrit. Nabi Sulaiman duduk, sebelum bangun sudah ada istana singgasananya Ratu Bilqis. Berarti hebat jin ifrit ini. Namun demikian Bapak Ibu, Nabi Muhammad juga pernah digoda, diganggu oleh jin ifrit ketika hendak sholat. Ditangkap oleh Nabi. Dan Nabi mengatakan, andai saja aku tidak ingat doanya Nabi Sulaiman, jin ifrit ini akan aku ikat di tiang Masjid Madinah untuk menjadi tontonan anak-anak. Nabi menangkap jin ifrit ketika sholat karena ganggu, tangkap oleh Nabi, dicekik itu sama Nabi. Tapi Nabi ingat doanya Nabi Sulaiman. Apa doanya Nabi Sulaiman? Ya Allah, berikan aku kekuasaan menguasai bangsa jin, tapi tidak diberikan kepada orang-orang setelahku. Nah, Nabi Muhammad ternyata bisa Allah berikan kekuatan. Dilalah Nabi ingat doanya Nabi Sulaiman. Nah, Nabi kan orangnya menghormati senior. Walaupun Nabi bisa, Nabi andap asor, lalu dilepaskan jin itu. Andai tidak ingat doanya Nabi Sulaiman, jin ifrit ini akan diikat di tiang masjid menjadi tontonan anak-anak. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya kita tidak boleh takut dengan jin, tapi juga jangan berurusan. Nabi nggak mau berurusan, lepaskan jin ifrit itu. Dilepaskan, nggak mau berurusan. Itu jin ifrit. Ada lagi jin yang sangat menakutkan, yang sering bekerja sama dengan dukun-dukun, dengan tukang sihir, namanya jin marid. Sinten Bu? Marid itu jin yang bekerja sama dengan dukun-dukun, dengan tukang-tukang sihir, memberikan ramalan-ramalan yang kadang tepat, kadang benar. Karena memang informasinya dari langit dicuri, lalu kasihkan dengan dukun. Ini beritanya, ini ramalannya, ini tebakannya. Kadang nggak mesti, tapi kadang-kadang tepat. Jenengan ngertos pasar Jambu mboten Bu? Lempuyangan. Tahun 1985 pun lahir dereng. Di jembatan Jambu niko wonten simbah-simbah gelar kloso buka ramalan nganggo burung gelatik kasih padi pasir niko padi pari. Makanya burung gelatik wis nodol terus diramal orang. Kulo iseng, Mbah,
Mbakyu kula teng Kalimantan 20 tahun boten wangsul. Kabare pripun teng mriku? Simbah cerita, ora usah khawatir, mbakyumu makmur sugih. Gitu Pak, nggih. Pun niku klosone sing gelar Pak, tak cekel kula. Tak untape nganten teng dukune. Ngawur tak tinggal mlayu kula mlayu doyak niku. Kula ngene iki ngawur, kula ora duwe mbakyu. Oh, ngawur to. Tak pancing tak hapusi dukune. Aku lho ora duwe mbakyu iso-isone diramal ngapus. Tak jebak ngaten. Mlayu doyan niku. Ketoke saniki wonge pindah teng Perko Malioboro niku pun digusur nggih Bu pindah teng pundi teng teras 1 apa teras 2 ngono akeh niku lho. Kula mboten langsung percaya tak kerjain sisan niku. Itu kerjasama dengan mereka. Makanya dukun-dukun kadang nggak kawin-kawin, karena kadang biasanya syaratnya kawin sama jinnya itu. Yang dukunnya laki-laki, jinnya perempuan, yang dukunnya perempuan, jinnya laki-laki itu. Yang minta syaratnya macam-macam, minta darah, minta ya itu kalau mau pesugihan apa itu sama mereka. Mohon maaf Bapak Ibu, yang saya heran lagi kadang ada orang Islam yang bikin rumah terus pakai sajen. Dicantelkan di mana itu ada benderanya, ada parinya. Kenapa sih gak langsung saja pada Allah? Kalau penasaran malih Bu, seumur-umur di Tegal, saya kan asli Tegal, nggak ada tahlilan yang namanya tahlil mali kutub. Tiba-tiba saya dapat undangan mewakili kampung menghadiri tahlilan mali kutub. Nah, kalau penasaran, teko. Pengen ngerti kaya ngopo niku. Tahlilnya mulai jam 12 malam. Mocone Bu, ya seperti tahlil biasa, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, Yasin, Al-Fatihah, Anas, Al-Falaq. Tapi enggak cuma sekali, 2 kali, ribuan Bu. Wonge 50 kayak jagung. Jadi misalnya masing-masing baca Yasin berarti sudah 50 Yasin toh. Dibagi-bagi setiap selesai jagung 1, jagung 2. Karena saya nggak terbiasa ikut tahlil, kalau ngantuk Bu, tidur 2 jam apa jam 3 bangun, di depan saya sudah ada bejana mangkok beling isinya kembang 7 rupa, melati, kenanga. Kula mboten ngertos, tak nggo raup Pak. Mergo ngantuk. Kula disenggol jejer kula. Napa ya? Ampun. Tak geser karena disuruh geser ke kiri. Jebul mung disebul. Geser. Aku nggo raup. Orang ngerti kok salah ngundang kula mewakili kampung sebagai wali coba. Wah jadi wali saya. Jadi mali kutub artinya wali kutub, wali dari kutub. Ada kutub timur, kutub barat, kutub selatan, kutub utara. Masing-masing perwakilan dari pondok pesantren. Pondok pesantren Wonosari, pondok pesantren Kulon Progo, pondok pesantren Bantul, pondok pesantren Melangi. Sing lor diwakili Melangi. Sing kota sing mewakili kula dadi wali. Yang waline turu pas tahlilan. Salah ngundang kula. Saya pikir ini ilmu baru, pengetahuan, pengalaman saya. Tapi yang membuat saya heran, pagi-pagi setelah tahlil sing di omah itu mendem buntelan putih. Nah niku yang jadi penasaran. Ngopo ndak tahlil maca Yasin Quran ning akhir-akhirnya mendem buntelan. Ngopo niku lho? Bangun rumah Bapak Ibu nganggo tahlil mali kutub. Ini nyatanya ya umah berantakan. Ngopo tahlil kemarin nyatanya rumahnya berantakan, malah bapaknya ajeng dipateni anaknya Pak. Anak ajeng mateni bapaknya juga. Berarti enggak ada artinya. Mbok biasa mawon niate tahlil yo tahlil ning ngrasa nganggo buntel-buntelan niku lho. Mendem paku napa-napa niku. Niku nggih kula teng mriki mungkin boten. Niki jin marid.
Ada juga jin yang suka berpindah-pindah dari rumah ke pasar, dari pasar ke rumah. Namanya jin amir. Jin apa, Bu? Mohon maaf kalau ada yang namanya sama dengan suami jenengan. Jin amir suka berpindah-pindah dari rumah ke pasar, dari pasar ke rumah. Maka Nabi berpesan kepada kita, kalau hendak masuk rumah bacalah bismillah. Maka begitu kita masuk rumah membaca bismillah, jin amir ini akan berteriak kepada teman-temannya, teman-teman, kita nggak bisa singgah di rumah ini, sudah dibacakan bismillah. Lalu pergi ke pasar. Tapi di pasar kita juga dipesan oleh Nabi, jangan menjadi orang yang pertama masuk pasar dan jangan menjadi orang terakhir yang keluar dari pasar. Angel ya. Artinya apa? Ya tetap hati-hati di pasar, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak berzikir. Ada jin yang permanen tunggu pasar, namanya jin zat nabur. Itu memang kerjanya di pasar, daerah operasinya di pasar. Itu jin KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, pasar abstrak. Kalau pasar konkret, pasar Lembuyangan, pasar Sentul, pasar Bringharjo, itu ya curang. Penjualnya digoda biar curang, pembelinya juga digoda biar curang. Penjualnya digoda biar main-main timbangan, nimbangnya orang mantep, tapi dianggap mantep, mergo dibanduli. Nah orang banduli dikerok. Atau nimbangnya nggak pelan-pelan, beras 5 kilo langsung bruk juglet, langsung diangkut. Kuduna alon-alon sidik-sidik nunggu mantep. Itu ulahnya jin zat nabur yang digoda penjual. Pembeli juga digoda. Apa godaannya? Kono dinyang. Dinyangnya orang tanggung-tanggung. Kalau nginate nyobi Bu. Pelem pinten, Mbah? 20.000. 5.000 nggih. Nesu penjualnya yang ngejak gelut ya. Boten kula ngenyang-nyang 5.000. Riyen teng radio nek ndalu wonten pengumuman nggih. Pengumuman harga-harga bumbu niki lho, kol gepet, cabai rawit keriting. Kula riyen apal, Bu. Teng Bringharjo kula tumbas bumbu-bumbu. Kula nggih ngomong kalih sing dodol, "Wonten radio semane kok." Sing dodol nesu, "Aku kok nang radio ngono." Oh ya pinter ya. Sinten nek tumbas sering njaluk imbuh. Nah, syukur dikai nek mboten sanjrawa. Nika godaan dari zat nabur. Telo Pak 20 kilo ning di plastik sekilo nggih. Jenenge ngerjain 20 plastik. Ya nek ajeng ngaten ora mendadak, pesen dari sebelumnya, pre-order napa-napa. Hati-hati dengan jin zat nabur. Jin amir. Nah, jin amir ini kan operasinya di rumah. Kalau kita lupa membaca bismillah, masuklah jin amir ini. Nanti mengikuti kita makan ikut makan. Makanya kita dianjurkan membaca bismika. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Begitu kita membaca doa itu, jin ini teriak pada teman-temannya, teman-teman, kita nggak bisa pesta makan, mereka sudah berdoa. Tapi nggak pergi, ngikuti kita ke kamar mandi, ikut. Wah, live streaming ini katanya. Makanya berdoa. Doa masuk kamar mandi. Apal nggih? Apal mboten? Pun. Dan ngikuti termasuk, mohon maaf Bapak Ibu, ketika berhubungan mereka juga ikut-ikutan, makanya harus berdoa. Apal nggih doa-doanya nggih? Itu penting ternyata untuk menghindar dari jin yang namanya jin amir. Terakhir Bapak Ibu, jin korin. Orang bilang kembaran kita punya kembaran, lahirnya bareng, kita lahir, jin korin juga lahir. Makanya ketika bayi lahir pasti nangis karena takut melihat jin yang namanya jin korin. Itu yang makan pusarnya itu, makan tali pusarnya itu.
Tapi ketika kita meninggal, jin korin ini tidak meninggal, singgah. Di mana singgahnya? Kalau orang meninggalnya wajar, singgahnya di kuburan. Kuburan ya. Jadi kalau panjenengan di kuburan lihat, mati kok isi urip ya. Itu bukan arwahnya, bukan, itu jin korin. Memang singgahnya di situ, dan jin korin bisa menyerupai persis dengan orangnya. Kalau meninggalnya tidak wajar, itu singgahnya di tempat kejadian kecelakaannya. Di situ. Seperti Yayu tadi, kecelakaannya di Jalan Kaliurang depan Baini, ya singgahnya di situ. Nginepnya di Gedung Suwung itu. Karena tidak wajar. Meninggalnya di rumah sakit, rumah sakitnya jadi angker itu. Saya pernah saya ngelasi privat anaknya dokter kandungan Heru Pracapo, punya PKIA di Sleman. Itu sering kalau yang nggak meninggal ibunya, yang meninggal anaknya ketika melahirkan. Jadi di situ banyak jin itu. Jadi kalau saya ngelasi anaknya merinding nih, sliwer. Nggak apa-apa, yang penting nggak boleh takut. Itu jin korin. Nah Bapak Ibu, apa senjatanya atau berlindung diri dari jin-jin tadi? Tadi sudah dipraktekkan oleh Bapak. Baca Al-Fatihah 1 kali, Anas 1 kali, Al-Falaq 1 kali, Al-Ikhlas 1 kali, Ayat Kursi 3 kali. Baca nggih? 2 kali sebelum tidur sama bangun tidur. Sebul, usapkan ke badan, ke tangan sampai kaki. Insya Allah seharian Allah melindunginya dari godaan berbagai jin. Saya ulangi, Al-Fatihah 1 kali, Anas 1 kali, Al-Falaq 1 kali, Al-Ikhlas 1 kali, Ayat Kursi 3 kali. Disebul tentangan, diusapkan ke seluruh badan. Nyebul tangannya disatukan bunyi. Kan wonten garisnya to niki. Angka 18, angka 81 kalau digabung menjadi 99 Asmaul Husna. Tempelkan nih, tempelkan pas garis. Jarinya juga nggak boleh megar, tempelkan juga nih, tempelkan di dada nih. Kalau kira-kira jinnya serem, tapi dekat lagi. Ini kan ada, ono sing mboten mempan lho Bu. Kalau niku mboten mempan Bu nate Bu. Di rumah saya kan ada jin 5 nih. Yang di halaman namanya Yusuf, tingginya 7 meter. Yang di kamar saya 2, yang kecil-kecil 2 nih. Tak waca ayat kursi gak pipi itu orang mempan. Wis karepmu terserah. Jin muslim kok. Malah guyu, siapa kula. Tak waca malah ngece. Wah, apal kula. Saya pernah lihat Tuhan, kamu enggak pernah lihat tuh, malah ngece karepmu ngono. Sebagai penutup Bapak Ibu nggih. Saya kan dapat warisan dari ibu saya. Ini warisannya jin. Ibu saya dirawat di rumah sakit Sarjito 8 bulan. Pulang-pulang ninggali warisan. Aku titip ya jin 2 perempuan, namanya Maisaro sama Maimunah. Alhamdulillah baru saja saya lepaskan karena efeknya sangat buruk. Walaupun jin muslim tapi ganggu Bapak Ibu. Jadi saya lepaskan, dan melepaskannya perlu perjuangan. Alhamdulillah dilalah rumah kula kena gusur. Nah, kesempatan saya melepaskan diri. Saya pergi jauh ke Jawa Timur sehingga jinnya nggak bisa ikut saya. Kena gusuran dulu Pak. Saya dulu kan tinggal di belakang Malioboro Mall. Digusur nih kok. Jadi pas eksekusi, niku udah mabur-mabur nih Pak. Mboten pun ini kok. Kula pas teng Jawa Timur. Rampungan kula balik-balik. Ya, itu namanya jin, bisa juga jin korin ya. Kan banyak tuh yang kena gusur itu. Paling masih di sekitar situ, mungkin di sekitar Hotel Ibis, Malioboro, Krishna atau Tiangkringan paling. Jadi pesan Nabi,
termasuk jin muslim pun kita harus berhati-hati, tidak berteman apalagi bersahabat, ya biasa aja lah. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Seri pertama ini belum selesai karena waktunya kurang. Mudah-mudahan ada maknanya, ada manfaatnya. Pesan Nabi sekali lagi, kita jangan kalah dengan mereka, kita lebih mulia. Demikian saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.